Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai kenapa kodam seseorang itu kok tidak aktif. Seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa kodam di sini fungsinya hanyalah sebagai pembantu bagi manusia. Dan kodam itu sendiri itu terdiri dari makhluk-makhluk dari alam astral. Jadi kebanyakan adalah berupa bangsa jin, yang memang karena kondisi tertentu dan karena ada sesuatu tertentu, maka kodam itu tadi ikut membantu kepada manusia. Nah, kenapa ketika seseorang itu mempunyai kodam, entah itu dari kodam turunan leluhur ataupun kodam amalan, karena olah laku tirakat tertentu ataupun dengan bacaan mantra-mantra tertentu, itu kok ada yang aktif dan ada yang tidak. Sebenarnya entah besar atau kecil energi daripada kodam itu sebenarnya masih aktif, tetapi kita sendiri yang kadang-kadang itu menganggap kodam itu tidak aktif. Loh, kok bisa begitu? Nah, karena begini sebenarnya. Contohnya semacam ini yang pertama dianggap tidak aktif. Mungkin saja, ya, yang pertama, mungkin saja orang itu memang belum cukup umur. Ini yang pertama, dikatakan tidak aktif karena belum cukup umur. Padahal sebenarnya kodamnya itu sudah ada, ya aktif. Nah, gitu loh. Cuman orang yang merasakannya itu belum aktif. Karena apa? Memang belum cukup umur. Tetapi meskipun belum cukup umur, dalam kondisi-kondisi terdesak atau kondisi-kondisi tertentu, kodam ini tetap akan membantu orang tersebut. Ini kalau dari kodam leluhur, itu biasanya memang menunggu sampai orang itu tadi itu betul-betul dewasa. Supaya apa? Ya, supaya energinya itu selaras. Kemudian kalau pola pikirnya itu sudah stabil, ya itu baru ngikut atau mendampingi secara konsisten. Nah, jadi penyebab yang pertama dikatakan kodam itu tidak aktif karena memang belum cukup umur. Kemudian yang selanjutnya itu dikatakan tidak aktif karena apa? Karena energinya belum selaras. Ini yang nomor 2. Energi antara orang tersebut dengan energi kodamnya ini belum selaras. Karena apa? Kodam itu bisa ngikut itu sebenarnya kalau energinya selaras. Tapi sebenarnya sudah ada kodamnya itu, sebenarnya sudah siap-siap, sudah ada di sekeliling kita. Dan memang dalam kondisi tertentu pun meskipun itu belum selaras, itu biasanya juga aktif secara otomatis. Karena memang tugasnya kodam itu tadi memang membantu orang tersebut ketika ada persoalan, entah itu dari dalam diri orang tersebut ataupun dari luar dirinya. Ya, ini yang terutama dari luar diri orang tersebut. Seumpama ada kiriman teluh ataupun santet, ya, dari orang lain yang pengen berbuat jahat kepada panjenengan. Nah, ini yang menangkal itu tadi, yang berperang dulu itu ya kodamnya ini tadi. Jadi untuk
menyelaraskan itu, ya intinya kita harus banyak-banyak untuk bermeditasi, itu lebih bagus. Ataupun kalau yang amalan supaya energinya itu lebih selaras, ya ditingkatkan, dan diistiqomahkan atau diajekkan. Seumpama panjenengan itu menggunakan mantra-mantra ataupun lafal-lafal ataupun wirid-wirid tertentu. Nah, itu diistiqomahkan. Kalau kita sudah ajak melakukan wirid-wirid itu tadi, nanti biar energi kita itu selaras dengan energinya kodam. Nah, kalau sudah selaras, maka kodamnya itu tadi secara langsung itu akan ikut kepada kita dan membantu kepada kita. Dan bahkan saat kita membutuhkan itu bisa langsung dipanggil. Ya, jadi itu dikatakan tidak aktif karena memang energi kita belum selaras dengan energinya kodam. Kemudian yang nomor 3, ini dikatakan tidak aktif karena apa? Kodamnya itu kadang-kadang itu sering kita suruh-suruh. Nah, kalau sering-sering kita suruh, ya seperti itu tadi, samalah. Yang itu kan makhluk. Seumpama kita saja ya, menyuruh pekerja kita, seumpama punya karyawan, kita suruh terus, ya ada kalanya mokong, ada kalanya memang dia tidak mau. Nah, makanya yang paling benar, kalau kita mempunyai kodam pendamping, itu jangan disuruh-suruh. Tidak disuruh pun kalau kita dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, karena ada orang-orang di luar diri kita itu yang pengen mencelakai kita, nanti secara otomatis nanti kodam itu akan membantu kita. Jadi tidak usah disuruh-suruh. Nah, yang paling bagus adalah kita minta izin dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti memberikan jalan kepada kita, bisa lewat kodam tersebut, juga bisa lewat cara-cara yang lain. Ya, itu yang paling bagus. Jadi intinya, kalau kita mempunyai kodam pendamping, jangan disuruh-suruh. Nah, itu nanti bisa mokong, yang artinya nanti juga tidak aktif. Itu. Kemudian yang nomor 4, itu biasanya kita melakukan suatu kesalahan. Kalau kita melakukan suatu kesalahan tidak sesuai dengan perjanjian awal kita itu untuk mendapatkan kodam, ya biasanya langsung kodam itu pergi meninggalkan kita. Yang artinya berarti kodam itu sudah tidak aktif. Ini yang nomor 4. Contohnya gimana? Contohnya begini. Awal-awal kita wirid sumpama ya, dengan amalan tertentu, dengan ritual puasa tertentu, supaya mendapatkan kodam Maung Buddha sumpama ya, kodam Harimau Putih, Sunan Kalijogo sumpama. Itu kan ada syarat-syarat tertentu. Contohnya kita tidak boleh sumpama tidak boleh molimo ya, melakukan main, madat, madon. Nah, itu ya, dalam macam itu. Tetapi itu kita langgar, ya nantinya kodamnya juga tidak aktif, tidak mau lagi kepada kita. Karena apa? Dari perjanjian awalnya itu tadi, niat kita untuk mendapatkan kodam Sunan Kalijogo itu tadi kan untuk berbuat kebaikan. Nah, selama dalam perjalanan ternyata kita membuat kesalahan, berbuat yang tidak baik, ya akhirnya kodam itu tadi tidak mau lagi kepada kita dan akhirnya meninggalkan kita. Itu kalau kodam amalan. Jadi beda dengan kodam leluhur.
Kalau kodam leluhur itu sifatnya itu setia. Jadi apapun yang diperbuat oleh tuannya, entah itu baik entah itu buruk, itu biasanya setia. Itu kalau kodam dari turunan leluhur. Karena yang membuat perjanjian dulu itu leluhur kita, dan sifatnya memang untuk kodam leluhur itu apapun yang terjadi itu setia kepada tuannya. Dan kodam turunan leluhur itu menyesuaikan energinya dengan tuannya ini tadi. Ketika tuannya ini menambah laku tirakat lagi, ya energi dari kodam turunan leluhurnya pun akan semakin besar. Jadi fleksibel sekali kalau kodam turunan leluhur ini. Beda dengan kodam dari hasil amalan. Dan juga sangat berbeda dengan kodam hasil daripada pembelian mahar. Itu ada tokoh-tokoh paranormal tertentu itu yang memaharkan kodam-kodam itu banyak sekali. Itu monggo terserah panjenengan, tetapi kalau menurut saya pribadi itu paling bagus ya dengan niatan kalau kita itu mengamalkan sesuatu ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu saja. Masalah kodam ada pendamping dan tidak itu nanti secara otomatis kok, tidak kita minta pun sebenarnya sudah mendampingi kita. Nah, jadi tujuan awal kita tetap hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu lebih bagus sebenarnya. Nah, jadi itu tadi kenapa kodam itu kok tidak aktif. Yang saya bahas kali ini ada 4 itu tadi. Ya, yang pertama itu tadi karena memang belum cukup umur. Kemudian yang kedua karena energinya itu tidak atau belum selaras. Yang nomor 3 itu karena memang kodam itu sering kita suruh-suruh. Dan yang nomor 4 karena kita membuat kesalahan. Nah, itulah yang menyebabkan kodam itu tidak aktif. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.